Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya
kaum kafir itu pun mendapat luka yang serupa. Dan masa itu kami pergilirkan di antara manusia, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi haqqa qadrihi wa mujdarihi azim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita semua sudah menyaksikan beberapa acara. Ada acara tahlilan, ada acara perpisahan, ada acara pertemuan, ada acara pemilihan ketua, ada perpisahan. Ini sebenarnya ada lagi satu tadi saya lupa, maaf Pak Abbas, acara pernikahan ya, pernikahan anaknya Pak Abbas, syukuran. Ini semua adalah gambaran dari hidup kita di dunia ini. Kalau acara syukuran, pernikahan, kelahiran itu banyak yang mengucapkan selamat ya. Buktinya Pak Abbas ya, selamat banyak ya terima. Tadi juga saya dengar di bawah, selamat Pak Abbas, selamat Pak Abbas ya. Kalau acara pernikahan itu banyak yang mengucapkan selamat. Acara kelahiran juga banyak yang mengucapkan selamat. Yang datang mengucapkan selamat, yang melahirkan mengucapkan selamat, senang gitu Pak ya. Tapi yang dilahirkan itu susah. Buktinya dia lahir menangis, nggak ketawa. Jarang bayi yang ketawa kan kalau lahir. Itu dikasih bahwa susah lahir, susah hidup itu. Nggak ada ya. Ada bayi lahir nggak lahir ketawa nggak ada kan? Nggak ada. Karena memang hidup itu susah, hidup itu masalah. Khuliqal insanu fi kabad. Manusia itu dijadikan dalam keadaan susah, masalah. Lahir masalah, begitu mau jalan masalah. Ntar lagi sedikit dia coba-coba berdiri juga masalah. Sekolah masalah, banyak masalah kan kalau anak-anak tuh masuk sekolah. Naik sepeda masalah. Ada beberapa masalah sudah yang didapatkan. Ada korban maaf. Kayak kecampur. Mudah-mudahan cepat sembuh. Masalah. Belajar masalah. Begitu lulus cari kerja masalah. Bekerja masalah. Jadi semua masalah.
Jadi kalau ada orang yang hidup tidak mau masalah, ya nggak usah lahir saja. Masuk aja dalam perut kembali gitu. Tapi tidak ada. Ini semua masalah. Hidup di dunia ini ramai dikunjungin orang. Tapi ada satu, kalau sakit itu tidak semua orang datang mengunjungi. Ada satu macam penyakit yang tidak dikunjungi orang lain. Apa itu? Sakit gigi gitu ya. Ada nggak orang yang datang, saya mengunjungi situ tuh, saya kenapa dia sakit gigi? Enggak. Ini pengantar aja. Ya kayak orang makan gitu kan, kalau makan yang benar kan lain. Bukan kayak kita makan langsung makan menunya. Kalau makan yang benar itu ya harus ada apa namanya? Pembuka. Biasa makan benar. Ada snacknya dulu, ya kan? Terus nanti supnya, habis itu menunya, habis itu dessertnya, habis itu makanan yang benar, itu makan sehat. Ya, itu ini pengantar. Baik, kita masuk dalam tema yang serius. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, katanya begini. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya, datang man ra'aitumul rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Artinya, apabila engkau melihat seorang membiasakan dirinya datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu imannya benar. Maka saksikanlah bahwa dia itu imannya adalah benar. Maka oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dalam pertemuan kita ini. Dan pertemuan kita ini dalam rangka tafakuh fiddin, dalam rangka membahas, mencari, mengkaji bagaimana memperoleh ajaran agama Islam yang benar dan mendalam. Bagaimana memahami Islam yang benar dan mendalam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, yufaqqihhu fiddin, maka Allah mengajarkan dia tentang ajaran agama Islam yang benar dan mendalam. Jadi al-fiqhu maknahu, jadi al-fiqhu maknahu al-fahmud daqiq. Jadi arti daripada yufaqihu tadi adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Makanya hadis ini dikatakan yufaqihu, bukan yufahimhu. Jadi intinya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang benar, orang yang baik, tidak cukup pemahaman saja dalam Islam, tidak cukup, tetapi dengan ilmu yang mendalam.
Jadi tidak cukup pemahaman Islam saja, tetapi dengan ilmu yang mendalam. Apalagi orang yang tidak paham. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kalau kita ingin menjadi organisasi yang baik, kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang baik, menjadilah orang yang benar, yaitu memahami ajaran agama Islam yang mendalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah dinun tafa'ul. Agama Islam adalah agama dinun tafa'ul yang mempunyai motivasi. Ibu-ibu dan bapak sekalian, agama yang potensial, agama optimisme, itu agama Islam. Itu agama Islam dan kita harus yakini itu. Kenapa? Karena hidup kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tanggung jawab yang sangat besar. Ada tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab secara umum adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab secara umum, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita uraikan lagi ibadah-ibadah ini, ada ibadah kita harus hidup secara Islami, ada ibadah kita harus mengajar, ada ibadah kita harus belajar, ada ibadah kita harus menjadi orang berdakwah, ada ibadah kita harus hidup berumah tangga yang baik. Ini ibadah-ibadah semua, sekian banyaknya ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kemungkinan kita tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan syariat Allah. Ada kemungkinan kita tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah ini. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas, ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan kemampuan kita sangat terbatas. Nah, disinilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena kemampuan kita yang terbatas ini, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu ruang yang sangat potensial bagi kita, suatu kesempatan yang sangat baik pada kita, yaitu apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ada kemungkinan, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kemungkinan kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini potensial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan. Ini bisa kita bayangkan. Apabila ruang ampunan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada, ibu-ibu dan bapak sekalian, bagaimana banyaknya dosa-dosa kita. Apabila suatu ruang ampunan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana banyaknya dosa-dosa kita. Ibu dan bapak sekalian, coba kita lihat. Dalam satu hari, dalam 24 jam, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengalir kepada kita. Tidak henti-hentinya berhenti mengalir kepada kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputus. Dalam 24 jam berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak tidak sanggup kita menghitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa, ibu-ibu dan bapak sekalian? Sementara kita, kewajiban yang kita lakukan, kewajiban yang kita laksanakan dalam satu hari, dalam 24 jam, kira-kira berapa banyak? Ini ibadah yang khusyuk, ibadah yang ikhlas, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Berapa banyak kira-kira? Berapa lama kita lakukan itu? Berapa lama kita lakukan?
yang ikhlas, yang khusyuk. Di lain yang bukan ikhlas ya, yang bukan ikhlas, yang ikhlas, yang khusyuk yang kita lakukan berapa lama? Bukan yang apa namanya, yang ada istilahnya itu, bukan ayat, kalau sholat tuh ayat yang dibaca ayat yang kul aja, kul huwallah, kul huwal ahad, kul a'udzu birabbin nas, itu kul itu aja dibaca terus menerus. Bukan itu. Yang ikhlas yang kita lakukan, yang khusyuk yang kita lakukan, itu berapa banyak, berapa lama kita lakukan dalam ibadah kita dalam 24 jam. Sedangkan ibu-ibu dan bapak sekalian, dalam kaidah kehidupan, apabila kita menerima la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kaidah kehidupan. Apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya akan tambahkan nikmat itu. Tetapi apabila kamu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan saya kurangi nikmat itu, tidak. Saya kurangi nikmat itu, tidak mengatakan seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan tambahkan. Dalam arti bahwa apabila kita syukuri nikmat itu, Allah akan tambahkan. Tetapi apabila kita kufuri nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tidak dikurangi, tetapi langsung kepada azabku yang sangat pedih. Azabku yang sangat pedih. Jadi kaidah kehidupan ini, apabila nikmat kita syukuri ditambahkan. Apabila nikmat kita kufuri, itu azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan putus asa. Islam harus bersifat optimisme dalam setiap keadaan, dalam setiap saat. Kenapa? Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan beberapa kunci inti yang disampaikan, yang diberikan kepada umatnya agar supaya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakan suatu pelanggaran, apabila melaksanakan suatu dosa atau melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Kunci pertama yang diberikan kepada kita oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taubat. Ini kunci pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah taubat. Taba yatubu taubatan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, maaf, mungkin kita dahulunya banyak berbuat maksiat. Mungkin kita dahulunya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin dominasi hawa nafsu kita lebih banyak mempengaruhi warna kehidupan kita dibanding menjalankan agama Islam itu sendiri. Tetapi apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ibu-ibu dan bapak sekalian, wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu
sabilahum innallaha ghafurur rahim. Wa in tabu wa aqamus shalah. Jika sekiranya orang-orang kafir itu bertobat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Mereka adalah sudah menjadi saudaramu. Nah, ini ayat ini agak sedikit, kalau kita paham secara letterlek, ini agak sedikit timbul suatu tanda tanya. Wa in tabu wa aqamus shalah. Jika sekiranya orang-orang kafir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini artinya kembali. Kenapa diartikan kembali? Bukankah mereka itu orang-orang kafir? Kenapa dikatakan dalam redaksinya apabila mereka kembali? Berarti mereka sebelumnya apa? Wa in tabu, jika mereka itu kembali, orang-orang kafir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan berarti mereka ini sebelumnya jadi apa? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya mereka itu atau kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Iman sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak sekalian, dan setelah itu mereka kafir, setelah itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qamu atamus shalah wa aqamus shalah wa atuz zakata fakhallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Ini arti daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bersifat optimisme dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersifat optimisme apabila ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dengan baik dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita minta ampun kepada Allah, kembali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita dan kita akan mendapatkan taubat yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kunci yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini berhubungan dengan erat dengan taubat. Kalau kita lihat kehidupan pendahulu-pendahulu kita, bukankah mereka itu juga dulunya orang-orang yang kafir? Bukankah mereka itu dulunya adalah orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang baik? Kalau kita lihat Khalifah Umar bin Khattab, masa lalu yang silam sebelum beliau masuk Islam, bagaimana sejarah beliau? Kriminal apa yang beliau tidak lakukan? Kriminal apa yang beliau tidak lakukan? Membunuh anak, ya kan? Bahkan ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu beliau taubat, dengan sebaik-baik taubat, beliau adalah menjadi orang yang terbaik sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia itu punya salah, itu punya dosa. Tetapi sebaik-baik yang punya salah itu adalah apabila dia bertobat. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai saking baiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda dalam satu semasa dia menjabatnya, "Lau kanal
waraku sakitan fil iraq lakana Umar mas'ulun amam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada masa beliau menjabat. Jika sekiranya ada daun yang terjatuh di bumi Irak, di bumi Irak pada waktu itu masih masuk bagian daripada ibu kotanya adalah Madinah pada waktu itu ya. Jadi Irak itu adalah ibu kotanya Madinah pada waktu itu. Jadi masih dalam wawasan pemeliharaan ataupun tanggung jawab daripada Umar bin Khattab pada waktu itu beliau khalifah. Jika sekiranya ada daun yang jatuh di bumi Irak karena tidak diurus oleh pemerintah, maka Umar bin Khattab bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Umar bin Khattab. Ini daun, ibu-ibu berapa sekarang? Ini daun, bukan lain, bukan benda lain. Ini daun. Tetapi apabila tidak diurus, dan semasa itu Umar bin Khattab yang bertanggung jawab, maka Umar bin Khattab bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair ini disampaikan di samping laukanal bighalu dolan, laukanal bigalu dolan lakanal Umar mas'ulun amam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya unta yang dikendarai pada saat itu tersesat karena tidak diberikan jalan yang baik, maka Umar bin Khattab juga bertanggung jawab di hadapan Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu dan bapak sekalian, ini Umar bin Khattab. Ini orang yang sejarahnya hitam, orang kafir, tetapi setelah masuk Islam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik tobat, maka menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hasil daripada taubat. Ini hasil daripada taubat yang benar. Ini hasil daripada taubat. Nah, inilah dikatakan bahwa umat Islam adalah umat yang optimis dalam mencapai kunci-kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kunci ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah al-afu, pemaaf. Ini pemaaf. Ini adalah kunci yang sangat susah dan sulit. Maaf adalah suatu hal yang sangat berat diucapkan, sehingga kita sering mendengar kata-kata tidak ada maaf bagimu. Nah, ini kata-kata tidak maaf bagimu ini kata-kata Tuhan atau kata manusia ya? Hah? Tidak ada maaf bagimu. Jadi kalau di dalam rumah tangga atau di dalam suatu organisasi, dalam suatu kumpulan masyarakat, ada manusia-manusia yang seperti ini, bagaimana jalannya organisasi tersebut? Bagaimana jalannya rumah tangga tersebut? Sedangkan Allah mengatakan apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kata maaf ini sangat susah dikatakan. Sedangkan Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Jadi maaf ini ibu-bapak sekalian bukan hanya maaf saja, tetapi harus diiringi dengan berlapang dada.
Karena ada yang saya maafkan, tetapi saya tidak mau lihat dia. Awas lu. Atau ada kata-kata yang lebih serius lagi. Jangan kuburkan saya di samping kuburannya dia tuh. Saya tidak mau maafkan. Itu namanya sampai mati itu. Jangan kuburkan saya di depan kuburnya dia. Saya tidak mau maafkan. Kan kata lebih serius lagi. Jadi bagaimana ya? Karena bertentangan. Allah sendiri mengajarkan innallaha ghafurur rahim. Sebanyak-banyak dosa, sebesar-besar apapun dosa yang kamu lakukan, pasti Allah akan mengampuni. Ini kata-kata pasti. Kenapa saya bilang pasti? Ya Allah mengatakan seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan ini kata Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah akan mengampuni dosa tersebut. Sebanyak apapun. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, inilah kunci-kunci yang barangkali di tengah-tengah banyaknya tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanggung jawab ini kan sudah diberikan kepada makhluk yang lain sebenarnya. Makhluk yang lain tidak menerima. Diberikan ke sini tidak menerima. Yang menerima adalah manusia. Kenapa tidak diterima? Karena banyaknya tanggung jawab tersebut. Karena banyaknya tanggung jawab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memungkinkan kita tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Nah, disinilah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan-kesempatan, kunci-kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di dalam kehidupan kita banyak hal-hal, banyak kewajiban-kewajiban yang kita tidak laksanakan, yang kita tidak penuh dengan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, ada kuncinya. Ada kunci-kunci yang diberikan Allah. Itu apa? Seperti bertobat. Seperti takwa tadi. Takwa ini apa Ibu dan Bapak sekalian? Takwa itu adalah kita mampu membedakan. Dikatakan al-furqan, mampu membedakan atau menjadi suatu pembeda. Kalau dalam arti sekarang apa itu? Daya kolektivitas barangkali yang disebut itu. Daya kolektivitas. Daya kita bisa mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Kita bisa membedakan, mampu membedakan mana yang bisa kita terima, mana yang tidak bisa kita terima. Ini takwa. Atau lebih serius lagi, bahwa takwa itu adalah kita berusaha untuk tidak disentuh oleh api neraka. Api neraka ini apa Ibu? Api neraka dunia adalah, kalau api neraka akhirat kan api yang menyala-nyala itu kan, ya, yang pembakarnya adalah api manusia. Tapi kalau api dunia apa? Api dunia adalah maksiat. Nah ini api dunia. Nah kita berusaha untuk tidak melaksanakan maksiat. Itu bisa kita maksiat. Nah jadi mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Jadi dalam hidup kita ini, Bapak sekalian, mari kita berusaha sekuat mungkin mempelajari Islam secara mendalam dan benar, mempelajari kunci-kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita bisa lakukan, bisa kita laksanakan dengan baik, dan kita bisa mampu mengarungi lautan kehidupan ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mampu mendapatkan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat, dan insya Allah kita semua kembali dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.